Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita jumpa kembali pada pertemuan kita yang ke berapa ini untuk pembahasan tema 1 sub tema 3 pertemuan doa ini. Kita sudah masuk ke pertemuan 2. Ya, oke. Silahkan dipersiapkan buku kalian. Tentunya buku tema dibuka, bukunya dipersiapkan untuk membuka halaman 154. Pada pertemuan lalu kita sudah banyak membahas tentang tentang pantulan bunyi. Kita membuat suatu percobaan, ya, bunyi yang merambat, kemudian bunyi yang menyerap, bunyi yang memantul. Ya, kemudian kita sudah banyak membahas tentang macam-macam makanan tradisional. Anak-anak sudah mengirimkan tugas semua kemarin. Kemudian kita juga sudah membahas tentang apa saja, ya, tentang cerita Lani dan juga Edu. Baik anak-anak sekalian, silahkan dibuka bukunya pada halaman 154. Sudah? Baik, kita baca bersama. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SD Negeri 1 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Lalu Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumahnya. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Kenapa? Karena ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Dan Siti pun menemui teman-temannya, kemudian mengajak mereka berdiskusi untuk memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama untuk membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Coba, jika anak-anak sekalian menjadi Siti, kira-kira apa yang dilakukan kepada anak-anak sekalian? Coba kalian ajak diskusi. Ya, ini tugas pertama. Coba kalian ajak diskusi, boleh kakak ataupun adik atau saudara. Ya. Baik, sekarang boleh untuk tidak bersama orang tua, ya, diskusikan bersama kakak atau adik. Kemudian saudara kalian di rumah gitu. Diskusikanlah, tanyakanlah sebagai berikut. Coba buka halaman 155, ada pertanyaan-pertanyaan di situ. Diskusikanlah dengan pertanyaan-pertanyaan, berikanlah pertanyaan-pertanyaan seperti jenis bantuan apa yang dapat kamu dan saudaramu berikan kira-kira kalau kamu menjadi Siti. Ya, kira-kira jenis bantuan apa yang dapat kamu dan saudaramu berikan ketika kamu menjadi Siti. Jika sudah kalian ada 1, 2, 3, 4, 5 ini ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan ini. Jika sudah kamu diskusikan, maka tuliskan hasil diskusimu, difoto, kemudian dikirimkan pada Google Classroom. Baik, anak sekalian, silahkan dengarkan cerita berikut. Uniknya gendang belek. Seperti biasa, ketika libur kenaikan kelas, Dayu dan adik-adiknya berlibur ke rumah nenek di Bali. Dayu selalu senang pulang ke Bali. Banyak hal di Bali yang tidak ditemukan di Jakarta, tetapi liburan ini istimewa. Beli Oka, pamannya, mengajak Dayu dan adik-adik menyeberang ke Pulau Lombok. Wah, Dayu merasa senang. Dari cerita sepupu-sepupunya di Bali, Lombok adalah pulau yang indah, sama indahnya dengan Bali. Lombok juga dikelilingi oleh pantai yang indah, tetapi saat ini wisatawan yang datang ke Lombok belum seramai wisatawan di Bali. Dayu ingin tahu
apa bedanya Bali dengan Lombok? Ternyata Bli Okta memahami rasa ingin tahunya Dayu. Tibalah di Lombok, diajaknya Dayu ke pemukiman suku Sasak, salah satu suku asli di Pulau Lombok. Kebetulan teman Bli Oka yang bernama Bli Lalu adalah salah satu penghuni pemukiman tersebut. Bli Lalu memberi tahu bahwa hari itu ada upacara pernikahan di pemukiman tersebut. Dayu, adik-adiknya dan Bli Oka datang tepat ketika upacara akan dimulai. Sama seperti upacara pernikahan di Bali, hari itu kampung Sasak penuh dengan hiasan adat. Semua orang berpakaian adat khas Sasak. Tetapi satu hal yang menarik perhatian Dayu adalah pertunjukan musik adatnya. Serombongan laki-laki membawa gendang besar sekali. Kata teman Bli Oka, namanya gendang belek. Belek berarti besar. Wah, sesuai dengan namanya, selain gendang ada pula alat-alat musik lain yang menjadi perlengkapan pertunjukan musik itu. Ada gong, terumpah, lonceng, seruling, dan pencek. Menurut cerita Bli Lalu, dulu musik gendang oncer, seruling, dan pencek, dulu musik gendang belek ini dimainkan ketika berperang untuk memberi semangat pada prajurit. Sampai sekarang beberapa atribut adat dalam memainkan musik ini tidak ditinggalkan. Pemain musik harus menggunakan sapo atau ikat kepala, bebet atau kain pelapis pinggang, dan dodot atau ikat pinggang yang bercorak batik. Dayu dan adik-adik senang sekali melihat pertunjukan musik gendang belek. Dung 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 tak, trek trek, ramai seru dan membangkitkan semangat. Tidak jauh dari Bali, Pulau Lombok sudah memberikan wawasan kesenian yang sangat berbeda. Tentu pulau-pulau lain memiliki kesenian yang unik juga. Indonesia memang kaya. Nah, anak-anak sekalian, dalam cerita Pak Reda tadi, silahkan kalian cari gagasan pokoknya, Kalian cari gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya. Baik, jika kurang jelas maka disimak kembali, diputar kembali video yang ada cerita tersebut, pada cerita tadi. Kemudian dicari mana gagasan pokok dan juga mana gagasan pendukungnya. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.